Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ruspan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi lanjutan dari materi kemarin, yaitu koordinat kartesius, yang sekarang tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B pada kelas 8. Yang tentunya ketika sesudah mempelajari materi ini, Bapak tentunya berharap kalian bisa menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik A, B serta memecahkan masalah yang berkaitan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Menginjak langsung ke materi. Nah, masih ingatkah kalian dengan gambar ini? Gambar ini ya, ini adalah koordinat kartesius, di mana yang Bapak tampilkan di sini itu koordinat kartesius dengan tampilan 4 kuadran. Kuadran 1 di sini, yang di sini kuadran 2, dan di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Dengan ini adalah sumbu X, dan ini juga sumbu Y, dan berbagai titik yang sudah Bapak sediakan seperti itu. Nah, di sini karena Bapak menjelaskan posisi, berarti kalian Bapak sajikan berapa titik di sini. Nah, contoh yang pertama, ketika titik pusat itu ditentukan pada titik 0,0 yang berada di sini, berarti titik A itu berada, titik A yang ada di sini itu berada 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, seperti itu. Nah, contoh yang lain, misal posisi titik G dari titik pusat atau titik acuan 0,0, berarti posisi titik G itu adalah 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Ingat, kalau posisi itu tidak ada yang negatif. Meskipun di sini tandanya negatif, itu kita bilang 4 satuan ke bawah, seperti itu. Tadi juga ada yang titik acuannya tidak hanya di 0,0 saja atau titik 0,0 saja. Misal titik acuannya Bapak rubah menjadi ke titik C. Ingat, ini titik C menjadi titik acuan. Berarti posisi titik A itu berada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke atas, seperti itu. Lanjut saja ke LKPD. Nanti kalian setelah pada saat pembelajaran Bapak kasih lembar kerja individu peserta didik. Yang pertama, pada tahap mengamati di kegiatan 1. Di tahap mengamati ini kalian Bapak suruh praktek. Besar. Nah, di sini Bapak sediakan kalian tabel, kolom tabel, di mana pada kolom tabel ini terdapat angka pada dadu X dan angka pada dadu Y. Itu kalian tidak bisa tentukan sendiri. Kalian tentukan dengan cara melempar dadu biar lebih surprise. Nah, kejutan maksudnya. Biar di antara satu siswa dengan siswa yang lain itu tidak ada yang sama, maksudnya Bapak. Jadi kalian nanti boleh siapkan 1 dadu boleh, atau 2 dadu juga boleh dilemparkan, seperti itu. Jadi Bapak contohkan untuk yang ini lemparan ke, bukan banyak lemparan ya, lemparan ke. Di sini 1 ya. Ini untuk percobaan yang ke-1. Nah, untuk titik A itu misal Bapak melempar dadu untuk X, untuk sumbu X itu dapat angka 2. Yang kedua, untuk sumbu Y-nya,
untuk angka dadu pada sumbu Y-nya itu 3. Jadi keterangannya bisa ditulis titik A bergerak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kalian lakukan percobaan itu untuk titik B, C, D. Ini bukan lempar sebanyak 3 kali, bukan, tapi lemparan ke, ya. Perlu diingat seperti itu. Terus langkah di bawah pun lanjut ke tahap mengumpulkan informasinya, di mana di sini kalian harus disuruh menggambarkan koordinat kartesius dengan 4 kuadran seperti yang Bapak tunjukkan di sini. Nah, itu kalian tuliskan titik A sampai D yang kalian dapat dari kegiatan melempar dadu tersebut. Terus tulis keterangannya dengan posisi acuannya, titik acuannya itu adalah 0,0, seperti itu, untuk menuliskan keterangannya. Untuk kegiatan selanjutnya, yakni kalian Bapak tentukan saja di sini. Nah, setelah kalian menggambar di sini koordinat kartesiusnya dengan titik acuan 0,0, habis itu kalian coba gambar lagi di sini dengan titik B sebagai titik acuannya atau titik pusatnya. Nanti kalian keterangannya akan berubah di sini. Koordinatnya juga akan berubah ketika titik B menjadi titik acuan atau titik pusatnya. Seperti itu, kalian tulis di sini. Langkah berikutnya itu adalah mengasosiasi. Di sini kalian diajak untuk berpikir. Nah, untuk kegiatan ini kalian disuruh untuk menentukan jarak antara 2 titik dalam koordinat kartesius. Di sini konsepnya sama dengan atau menggunakan konsep Pythagoras, cuma kalian harus menentukan panjang garisnya itu melihat koordinat kartesiusnya, seperti itu. Jarak pada koordinat kartesiusnya yang tertera di koordinat kartesius maksud Bapak. Dengan mengikuti langkah di bawah ini, kalian nanti akan bisa menentukan panjang P ke Q di sini dengan melewati ini panjangnya berapa, terus ini panjangnya berapa, seperti itu. Ini sudah Bapak siapkan di sini serta disertai dengan tata cara pengerjaannya. Setelahnya itu, ini kan Bapak nyoba sendiri untuk gambar yang di sini. Ya, setelahnya itu kalian Bapak coba hitung jarak titik A setelahnya kegiatan mengasosiasi itu, titik A ke titik B berapa jaraknya menggunakan cara yang Bapak contohkan di atas. Terus jarak titik B ke titik C dan jarak titik C ke titik D. Itu untuk kegiatan mengasosiasinya. Selanjutnya tes evaluasi. Yang terakhir, tes evaluasinya itu di sini Bapak sajikan koordinat kartesius yang hanya kuadran satunya saja biar nggak terlalu lebar gambarnya, ya. Di sini terdapat beberapa titik A, B, C, dan D, di mana antara titik A, B, C, dan D itu membentuk suatu pola. Nah, Bapak ingin kalian menentukan titik K, L, M, dan N. Itu saja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung di kolom atau di postingan yang LKPD yang Bapak posting di IG Bapak besok, seperti itu. Untuk pembelajarannya mungkin Bapak akhiri. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.